kasih Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Waduh, spesial banget ya Krisna. Spesial banget PJ. Di segmen kali ini kita mengundang gitu narasumber yang pastinya kita ngebahas sesuatu yang lagi happening banget. Iya, betul banget. Karena di dekat kita sudah ada Dokter Jo. Dokter Jo. Iya, Apa kabar nih Dokter Jo? Puji Tuhan baik. Baik. Segar gitu ya. Betul. Fresh sekali. Fresh gitu ya. Betul. Nah, Dokter Jo nih sekarang mungkin ya Krisna kita lagi happening banget setelah Covid melandai gitu ya. Setelah liburan ini kita dikabarkan banyak banget ada penyakit baru, hepatitis gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya lebih ke hepatitis misterius, tapi sebelumnya kita ngebahas dulu tentang hepatitisnya kali ya, Iya, Krisna. betul. Nah, sebenarnya penyakit hepatitis itu apa sih, Dok? Oh, jadi hepatitis itu terdiri dari dua kata, hepar dan itis. Jadi hepar itu organ hati atau sering dikenal sebagai liver, dan itis itu merupakan suatu reaksi peradangan atau infeksi. Jadi sebelum membahas hepatitis lebih lanjut, saya bahas dulu tentang fungsi hati bagi tubuh manusia. Jadi hati itu sangat berfungsi dalam tubuh manusia, terutama yang pertama berfungsi dalam proses detoksifikasi. Jadi zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh kita itu ditawarkan di hati. Kemudian yang kedua, fungsi hati itu juga berfungsi dalam proses pembentukan dan penghancuran sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang sudah tua dan yang sudah hancur. Yang ketiga, dia juga berfungsi dalam pembentukan protein-protein darah yang mengatur tekanan osmolaritas darah. Kemudian juga dia berfungsi dalam mengatur pembentukan cairan empedu dan banyak lagi fungsi hati. Jadi kalau disebut sebagai hepatitis itu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya infeksi maupun inflamasi pada organ hepar sehingga mengganggu fungsi-fungsi dari hati kita tersebut. Begitu. Oh gitu. Penyakit yang ada di dalam hati ya. Tapi Iya, bukan betul. sakit hati ya. Bukan. Berarti bukan Beda. galau-galauan bukan ya? Beda. Intinya apa namanya ada infeksi yang ada di bagian salah satu tubuh yaitu di bagian hatinya. Betul. Gitu. Oke Dok, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait fungsi dari hati dan juga tadi sempat disinggung terkait hepatitis. Iya, Nah, betul. untuk penyebab dari penyakit hepatitis ini apa sih Dok? Jadi hepatitis tadi itu bisa disebabkan oleh infeksi maupun inflamasi. Jadi kalau disebut sebagai infeksi itu penyebabnya adalah mikroorganisme. Jadi itu biasanya menular. Bisa seperti virus, contoh yang kita sering kenal hepatitis A, B, C, E gitu. Kemudian ada penyebabnya bakteri seperti Staphylococcus. Kemudian ada penyebabnya mikroorganisme parasit seperti amuba. Ada cacing dan jamur. Jamur ini sangat jarang sekali. Kemudian ada juga penyebabnya inflamasi. Berarti inflamasi itu peradangan bukan infeksi. Nah, contohnya pada orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol dalam waktu lama, dia dapat terjadinya kerusakan hati, jadi perlemakan hati. Nah, kemudian yang kedua bisa disebabkan oleh obat-obatan, contoh obat-obat TBC, obat-obat HIV atau antibiotik tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati juga, hepatitis juga. Dan yang terakhir ada juga penyebabnya adalah autoimun hepatitis. Jadi keadaan di mana tubuh kita salah persepsikan sebagai organ hati itu merupakan antigen yang harus dihancurkan gitu. Itu autoimun hepatitis. Begitu. Berarti banyak banget ya hepatitis tuh. Ada hepatitis A. Nah, makanya sebelum-sebelumnya tuh suka ada hepatitis A, hepatitis B. Ini Betul. bedanya apa sih, Dok? Sebenarnya bedanya adalah dari serologinya. Jadi serologinya yang menentukan, jadi ketika di PCR ada serologi A, B, C, dan E. Nah, untuk gejala klinisnya hepatitis A dan E ini biasanya lebih akut. Jadi penularannya berdasarkan feko-oral. Jadi dari feses ketika dia nggak cuci tangan bersih, makan makanan tanpa cuci tangan sebelumnya, itu bisa menyebabkan penularan hepatitis A dan E. Sedangkan hepatitis B, C, dan D ini yang cenderung kronik, dapat menyebabkan jika berlangsung lebih lama bisa menyebabkan terjadinya kanker hati. Nah, kalau hepatitis B, C, dan D ini disebabkan penularannya biasanya berdasarkan jarum suntik yang bergantian, kemudian transfusi darah, kemudian hubungan seksual yang tidak aman, dan yang terakhir bisa menularkan dari ibu yang positif hepatitis ke anaknya yang dikandung. Oh, berarti ada yang dari bakteri, ada yang dari penularan tadi ya. Betul. Dari genetik juga bisa berarti, Dok? Bukan genetik sih sebenarnya. Jadi ibunya terkena infeksi, jadi tertular ke gitu anaknya ya. yang dikandungnya begitu. Tapi di antara dari tadi hepatitis A, B, C, D itu tuh ada gejalanya berbeda atau sama sih Dok? Gejalanya umumnya hampir sama. Jadi di gejala di awal-awalnya itu biasanya pasien mengeluh demam-demam, nyeri-nyeri badan, kemudian nafsu makan menurun,
kemudian mual muntah, begitu nyeri-nyeri sendi gitu. Nah, dalam berkelanjutan waktu, pasien ini biasanya mengeluh pipisnya kok jadi warna seperti teh, begitu. Matanya mulai kuning, badannya kuning atau disebut sebagai sindrom jaundice, jadi penyakit kuning yang kalau kita biasanya kenal. kalau hepatitis tuh terkenal dengan wah ini Sindrom penyakit jaundice. kuning. Sindrom jaundice atau disebut sebagai penyakit kuning. Jadi Itu kenapa bisa kuning gitu, Dok? kuning itu karena adanya penumpukan bilirubin yang di dalam darah yang tidak bisa dikeluarkan dari urin, begitu. Jadi makanya agak kuning gitu ya. Agak kalau kuning, kena. jadi biasanya juga pupnya agak dempul, jadi warna lebih pucat. Soalnya kan bilirubin itu memberikan warna pada feses dan urin, jadi kuning gitu. Ini dia numpuk di dalam tubuh, makanya tubuh kita jadi kuning, begitu. Ya, kalau untuk hepatitis secara umum tadi Iya. ya udah dijelasin sama Dokter Jo gitu. Nah, Dok, sekarang kan lagi happening banget nih. Betul, Nah, lagi viral banget ya. Gila, viral Viral. banget. Hepatitis misterius gitu ya. Waduh, ini apa sih, Dok, sebenarnya hepatitis misterius tuh? Mungkin pemirsa di rumah ada yang belum tahu gitu ya Betul. tentang yang lagi happening sekarang. Sebenarnya aku gitu. juga masih Iya, aku juga penasaran sih, banget benar-benar. sih. Betul, Iya. betul. Kayak belum tahu gitu, apakah hepatitis ini tuh apa sih gitu Iya. kan? Apa misterius gitu loh disebutnya. Gitu. Jadi hepatitis misterius ini pertama kali ditemukan di Skotlandia Tengah. Jadi biasanya kan hepatitis tadi itu ketika dilakukan serologi ada yang temu A, B, C, dan E yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ketika kasus pertama di Skotlandia dilakukan pemeriksaan anti virus ini tidak ditemukan serologi A, B, C, dan E ini. Justru malah ditemukan virus yang baru atau adenovirus. Biasanya kan kita taunya hepatitis A sampai E itu menyebabkan kerusakan pada hati. Ini kok nggak ketemu gitu. Nah, ternyata diteliti lagi penyebabnya adalah hepatitis karena adenovirus gen 41. Tapi ini sangat ada korelasinya dengan adenovirus yang lain begitu. Nah, bedanya dengan kasus sekarang itu cenderung lebih berat kasus hepatitis ini. Jadi dari 10 yang terkena, jadi 10%-nya itu membutuhkan transplantasi organ hati saking beratnya kasus ini, begitu. Wah, luar biasa Betul. ya. Tapi yang aku tahu nih, aku juga nggak terlalu mengetahui banget terkait hepatitis yang misterius ini nih. Itu katanya hanya menyerang untuk anak-anak saja, Dok? Betul, jadi WHO melaporkan bahwa kasus ini hanya menyerang pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun, begitu. Nah, gejalanya sangat parah pada anak-anak seperti usia segitu, begitu. Berarti dewasa udah nggak ada kemungkinan untuk terserang lah ya? Untuk sejauh ini sih belum. Deteksinya dari Betul, anak-anak aja. anak-anak yang dilaporkan begitu. Dok, mungkin aku dan pemirsa di rumah nih pengen tahu gitu bedanya mungkin hepatitis biasa sama hepatitis misterius tuh apa sih yang membedakannya gitu, yang sampai pada akhirnya itu tuh hepatitis misterius gitu, yang tadi yang gejala-gejalanya ternyata lebih parah ya dibanding ini. Untuk bedanya sih yang tadi serologinya tidak ditemukan hepatitis A sampai E itu, tidak ditemukan penyebab-penyebab lain. Nah, tapi untuk hepatitis yang misterius ini dia akut dan berat. Akut itu jadi dalam waktu yang singkat, penyebarannya gejala klinisnya sangat berat. Jadi pada pemeriksaan fungsi hati itu kerusakan fungsi hatinya diperiksa SGOT, SGPT itu merupakan pemeriksaan fungsi hati itu di atas 500. Biasanya normalnya kurang dari 20, ini di atas 500. Sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Jadi kerusakan yang tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan organ hati yang benar-benar rusak, yang parah. Jadi yang tadi aku bilang dia bisa membutuhkan transplantasi hati, begitu. Oke. Tapi untuk gejalanya sama, hampir Gejala sama ya? klinisnya di awal-awal hampir sama, tidak ada perbedaannya begitu. Terus kalau misalkan ini udah ketahuan nih hepatitis ya setelah diuji, ada nggak sih pencegahannya sebelumnya gitu? Kembali lagi pencegahannya. Jadi kalau kita curiga ini kalau hepatitis biasa, hepatitis A dan E tadi, pencegahannya ya harus kebersihan, hand hygiene, makanan kita harus matang, bersih, begitu, karena penularannya berdasarkan feko oral. Sedangkan kalau hepatitis B, C, dan E ini, yang tadi dia penularannya berdasarkan darah, jarum suntik, hubungan seksual yang tidak bagus, dan anak yang ibu dan ke anak. Nah, untuk hepatitis misterius yang sekarang ini masih penelitian, tetapi Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan untuk tetap seperti yang tadi, jadi cuci hand hygiene sebelum makan, makanannya harus mateng. Kemudian kalau penyebabnya adenovirus yang lain, ada juga disarankan untuk memakai masker, menjauhi jarak, karena adenovirus yang
diduga menyebabkan hepatitis ini juga dapat menginfeksi organ respirasi, organ pernapasan kita begitu. Tapi ini apa namanya bisa menyebar gitu nggak sih? Kalau COVID kan maksudnya bisa ya apa namanya bisa terkena gitu satu sama lain. Kalau hepatitis juga bisa menular. Makanya nanti ketika ketemu anak-anak yang curiga kuning gitu, sebisa mungkin kita menjauhkan diri dari anak-anak tersebut karena bisa juga virusnya itu menular dari terutama hand hygiene yang ketika tidak bersih begitu, dari makanan-makanan begitu. Kalau makan makanan ya itu berpengaruh nggak sih, Dok? Untuk makanannya sendiri sebenarnya nggak berpengaruh, tapi kalau makanan yang sudah terinfeksi hepatitis A dan E atau maupun hepatitis misterius ini, ya itu berpengaruh. Makanya sebisa mungkin makanannya matang dan bersih. Oh, jadi benar-benar harus hygiene banget. Betul. Ya? Nah Dok, nih kan sekarang kan udah masuk PTM ya, maksudnya apalagi kan hepatitis misterius ini kan sangat diinikan oleh anak-anak gitu, untuk anak-anak usia sekolah gitu. Iya, sangat takut ya, sangat rawan ya sebagai mungkin orang tua di rumah ngerasa aduh gimana nih, mungkin dari Dokter Jo sendiri bisa ada kasih pesan untuk orang tua di rumah untuk bisa mencegah anak-anaknya supaya tidak tertular hepatitis misterius ini, Dok. Jadi mungkin pesan saya kepada orang tua yang punya anak-anaknya yang sedang melakukan PTM, sebisa mungkin melakukan memberikan makanan dari rumah, jadi makanan dari rumah yang matang dan bersih, kemudian alat-alat makannya juga diperhatikan, kemudian tidak memberikan kesempatan pada anak-anak untuk jajan bebas di luar karena bisa menularkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi ketika anaknya sudah mengalami gejala-gejala yang tadi, gejala-gejala demam, lemas, mungkin darah kuning, segera nanti ketemu dengan tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu, jangan ditunda-tunda. Oke, tapi untuk pengobatannya sendiri itu sejauh ini bagaimana, Dok? Sejauh ini masih menggunakan pengobatan pada hepatitis sebelumnya untuk seperti hepatoprotektor, jadi yang melindungi fungsi hati dan lain-lain begitu. Jadi kalau ada obatnya untuk hepatitis itu sendiri ya? Apa gimana tuh, Dok? Masih menggunakan regimen sebelumnya. Iya, sebelumnya. Kalau emang regimen sebelumnya itu seperti apa? Regimennya seperti antivirus yang menghancurkan mekanisme pertumbuhan dari hepatitis sebelumnya begitu. Regimen obat sebelumnya begitu. Oke, mungkin itu tadi ya sedikit penjelasan dari dokter terkait hepatitis yang memang sekarang tuh lagi viral banget ya, J. Hepatitis misterius ini ya. Berarti untuk para orang tua di rumah juga harus selalu hati-hati ya menjaga anak-anaknya ya, safety banget. Hand hygiene terutama. Iya, betul banget. Tetap pakai masker tentunya ya. Iya, betul. Iya, tapi nggak cuma buat anak-anak juga ya, kita maksudnya remaja dan juga orang tua juga harus bisa maksudnya punya fondasi yang kuat juga gitu kan, nggak cuma anak-anak tapi sekeluarga supaya bisa menjaga diri gitu, ya, imun gitu. Tapi yang paling penting adalah ini ya, kesehatan dari tubuh sendiri. Iya, tadi kan imunitas kita. Jadi kalau imunitasnya bagus ya, berharap virusnya juga self-limiting disease gitu. Jadi sembuh sendiri tanpa gejala yang berat begitu. Oke, mungkin ada enggak sih makanan yang dianjurkan, misalkan makan buah atau apa gitu, Dok? Untuk meminimalisir penyakit hepatitis ini, Dok? Makanannya ya makanan terserah, seperti biasa aja seperti biasa aja, porsi 4 sehat 5 sempurna tetap aja begitu. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan dokter? Ini udah di segmen terakhir nih ya untuk dokter ya, ada pesan yang ingin disampaikan para pemirsa di rumah. Silahkan. Jadi ketika ada anak-anak Anda mengalami gejala demam, lemas, mual muntah, nyeri-nyeri badan, diikuti dengan gejala penyakit kuning atau sindrom jaundice tadi, jadi matanya kuning, badannya kuning, pipisnya berwarna seperti teh, dan pupnya berwarna dempul atau pucat, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan ditunda-tunda, karena ketika ditunda-tunda, pengobatannya nanti tidak akan seoptimal mungkin. Begitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Kita sudah banyak banget tahu terkait hepatitis dan juga hepatitis misterius ya. Betul. Ini jadi nambah wawasan kita gitu ya. Betul. Jadi kalau ngobrol-ngobrol soal hepatitis gitu, jadi kita tahu nih hepatitis misterius tuh sebenarnya kayak gini. Iya, dan aku tahu juga ternyata banyak juga fungsi hati ya. Selain selain apa nih? Selain itu.
Oke, PJ, nanti kita akan melanjutkan lagi ya. Ada segmen satu lagi, kita akan bahas terkait makanan nih, juga jalan-jalan. Tapi dokter terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih, Apa yang diobrolkan kita tadi bisa bermanfaat khususnya ya untuk pemirsa di rumah. Iya, kita jeda dulu ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali. Kita tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter.